Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pada hari ini? Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran SKI kita, yaitu peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas tentang biografi Sunan Giri ataupun disebut dengan Raden Paku. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Giri punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Keberadaan bangsa Sri Manganti, Puri Kedaton di situs Giri Kedaton menjadi bukti sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya. Gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri juga disematkan ke Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebuah pemimpin. Sebagai bagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan, siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, serta merintis pembukaan jalan. Yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut mandala, asrama, atau dukuh menjadi pesantren. Pada masa Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Lalu oleh para wali songo, dukuh diformat menjadi pesantren dan peserta didik yang belajar disebut santri. Kata santri berasal dari kata sastri yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan agama, kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemasyhuran dan pengembaraan Raden Paku saat muda dalam menjalankan usaha dagang milik Nyai Ageng sambil menyebarkan Islam ke berbagai daerah menjadikan Sunan Giri dikenal luas hingga santrinya tidak hanya berdatangan dari Pulau Jawa, bahkan dari Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu. Persebaran santri dari berbagai penjuru daerah menunjukkan kemajuan dan perkembangan santri pesantren diminati masyarakat masa itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan sistem pendidikan terbuka bagi masyarakat umum. Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, genda-gerit, dan tembang-tembang permainan anak-anak yaitu padang wulan, jor, gula ganti, cublek suweng. Kedatangannya di tengah masyarakat dengan cara unik memanfaatkan seni lokal menarik
simpati dari berbagai tingkat usia menjadikan Islam semakin meluas. Yang keempat, peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam adalah memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Pada masa Majapahit, pertunjukan di masyarakat berhubungan dengan ritual-ritual keagamaan Hindu-Buddha yang berkaitan dengan tempat-tempat sakral, pilihan hari dan waktu, permainan terpilih, sesaji, dan busana khusus. Seni wayang diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi, asli kebudayaan Jawa. Pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Pergelarannya dikaitkan dengan upacara spiritual agar terhindar bencana-bencana bersifat gaib. Karena itu, dalang diposisikan sebagai orang suci atau pendeta. Melihat potensi dakwah dalam pertunjukan ini, Sunan Giri dan Wali Songo lainnya melakukan ambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya dengan menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam, seperti menggelar pertunjukan wayang kucil dengan pedoman cerita Menak yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah paman Nabi Muhammad SAW. Pergelarannya pun disertai tata cara dan sopan santun yang baik, jauh dari maksiat. Sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Giri patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan, yaitu yang pertama, santri cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa, Raden Paku, sebutan Sunan Giri, mengenyam pendidikan pesantren di Ampel Denta dan berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahnya saat singgah di Malaka, Aceh. Kecerdasannya diakui Sunan Ampel sehingga diberikan gelar Raden Ainul Yakin. Yang kedua, sikap positif dari Sunan Giri adalah toleran dan bijak dalam berdakwah. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat seperti selamatan. Lalu Sunan Giri memasukkan ajaran Islam sehingga lambat laun ajaran Islam diterima dengan baik tanpa paksaan. Yang ketiga, pemimpin yang mengayomi rakyat. Dalam batu nisan Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin. Yang pertama, berilah makan pada mereka yang lapar. Yang kedua, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat. Yang ketiga, berilah payung pada mereka yang kehujanan. Yang keempat, berilah tongkat pada mereka yang buta. Prinsip hidup diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah Giri. Ia sosok yang mampu mendamaikan dunia keilmuan, politik, dan spiritual guna membangun peradaban dunia. Yang keempat, seniman kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan seni budaya telah menjadikannya seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung nafas keislaman.
patut menjadi teladan yang patut dicontoh. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustadz, ini aja pelajaran kita untuk hari ini. Silahkan juga anak Ustadz lihat bukunya, ya baca buku pelajarannya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan dengan latihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.